Faktor-faktor pengambilan keputusan. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada masalah dalam pengambilan keputusan, yang mana masalah ini merupakan titik awal dari proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, tidak semua masalah mudah dikenali. Banyak juga keputusan yang diambil gagal diambil karena masalah yang menjadi dasar putusan tidak diidentifikasi terlebih dahulu secara akurat. Dokter Harbania juga mengemukakan bahwa salah satu hambatan utama dalam mengambil keputusan adalah ketidakmampuan membedakan antara gejala dan akar masalah yang terjadi. Di sini terdapat beberapa tantangan utama dalam tahap ini. Yang pertama itu kurangnya informasi yang valid dan andal. Yang kedua itu ambiguitas. Yang ketiga itu keterbatasan waktu. Yang keempat itu eksternal dan internal. Yang kedua itu situasi, kondisi, dan tujuan pengambilan keputusan. Setiap keputusan menjadi konteks tertentu yang mana disebut juga sebagai situational setting. Di sini terdapat 3 elemen utama yang diperlukan. Yang pertama situasi, yang mana situasi ini berkaitan dengan waktu, urgensi, dan sifat masalah. Misalnya keputusan dalam situasi kritis memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan keputusan strategis jangka panjang. Situasi juga menentukan apakah keputusan bersifat reaktif atau proaktif. Yang kedua itu kondisi, yang mana kondisi ini mencerminkan lingkungan internal dan eksternal. Yang mana tempat dalam suatu pengambilan keputusan. Yang pertama itu adanya sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu struktur organisasinya. Yang ketiga itu kondisi pasar atau industri yang ada, serta budaya dan organisasi. Tujuan untuk pengambilan keputusan ini harus jelas, serta spesifik dan selaras dengan visi dan misi organisasi. Tujuannya ini terdapat 3 sifat, yang mana itu jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua itu kuantitatif, yang mana peningkatan profit 0% itu contohnya, dan kualitatif misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu faktor pengambilan keputusan. Menurut Dr. Harbania ini terdapat sejumlah faktor yang mengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dari dalam diri mengambil keputusan maupun dari lingkungan sekitar. Ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang mana faktor internal ini berfokus pada nilai dan keyakinan pribadi. Yang kedua itu pengalaman masa lalu. Yang ketiga itu gaya berpikir dan kepribadian. Yang keempat itu kecerdasan emosional. Sedangkan untuk faktor organisasinya itu terdapat 4, yang mana yang pertama itu struktur dan sistem organisasi. Yang kedua itu ketersediaan informasi dan teknologi. Yang ketiga itu budaya organisasi, dan keempat itu kepemimpinan. Selanjutnya ini ada faktor eksternal, yang mana pertama itu lingkungan ekonomi dan politik. Yang kedua itu persaingan pasar, dan ketiga itu tekanan dari stakeholder. Oke, sekian aja dari video saya.